pertemuan pertama saya mengusulkan kemandirian. Pastikan desa itu mandiri dalam mengelola anggaran desanya. Silakan buat programnya, tapi jangan dikunci dalam persentase. Contohnya ada desa yang luar biasa sudah selesai pembangunannya, tetapi buat kantor saja tidak bisa karena dikunci oleh aturan yang ada di pusat. Silakan ke fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota balik yang saya hormati. Fraksi PKS pasti mendukung peningkatan transfer pusat ke daerah untuk dana desa. Untuk kita ketahui, mungkin kita baca bersama, saat ini itu nilainya lebih kurang 70-an triliun. Sempat menurun di tahun 2021 dan 2022-2023 kembali meningkat lebih kurang 72 triliun atau sampai 73 triliun. Nah, kami setuju agar melalui undang-undang ini, revisi undang-undang ini, kita membuat semacam mandatori untuk pemerintah agar betul-betul memberikan angka yang pasti dan lebih besar dari sebelumnya, ya, menuju kepada persentase. Pembagiannya ke distribusinya ke desa itu sesuai dengan indikator-indikator yang telah disampaikan dan juga mungkin bisa kita tambahkan. Salah satu contoh adalah IDM desa, Ketua. Indeks desa itu. Karena begini, saya beberapa kali rapat dengan Kementerian Desa. Saya tidak menemukan di Kementerian Desa itu program untuk mengeluarkan secara khusus, ya, pembangunan desa sangat tertinggal dan tertinggal. Fokusnya. Jadi kementerian kita ini kan nomenklaturnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tidak ada di dirjennya itu pembangunan desa tertinggal atau sangat tertinggal, bahkan di direkturnya juga. Apalagi memang Kementerian Desa tidak sampai 3 triliun dananya. Nah, kalau bisa ada semacam norma di kita, penekanan atau dibuat target, atau mungkin menambah barometer tadi, indeksnya, karena masih banyak desa kita yang sangat tertinggal dan tertinggal, Ketua. Jadi otomatis kalau kita buat persentase dari nilai APBN dana desa kita, otomatis distribusinya juga ke desa akan besar. Tentu hal jumlah per desa bukan di sini kita mematoknya. Yang kedua, Ketua, kita juga bisa melalui undang-undang ini mengamanahkan ke pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah berkewajiban juga menganggarkan ADD namanya, anggaran dana desa yang mereka transfer ke desa. Yang untuk siltap, yang untuk juga selama ini digunakan juga sebahagian desa untuk pembangunan yang tidak tertampung melalui dana desa. Kemudian kami ingin menyampaikan sebetulnya harapan terbesar bagi kepala desa dan pemerintahan desa itu adalah kemandiriannya dalam menggunakan dana desa. Jadi kalaupun kita buat besar-besar tetapi programnya dan persentase program itu dikunci oleh pemerintah pusat, tidak ada juga artinya. Nah, saya ingin menekankan kita agar, kalau ini saya belum cek ini, kemarin waktu pertemuan pertama saya mengusulkan kemandirian. Pastikan desa itu mandiri dalam mengelola anggaran desanya. Silakan buat programnya, tapi jangan dikunci dalam persentase. Contohnya ada desa yang luar biasa sudah selesai pembangunannya, tetapi
buat kantor saja tidak bisa karena dikunci oleh aturan yang ada di pusat. Itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.